Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Gimana udah pada saum? Ini udah jam 9 waktu Hong Kong ya. Tentunya ada teman-teman yang sudah selesai kerja, ada yang masih belum selesai di dapur, ada juga yang mungkin masih mandiin anak-anak. Jadi tetap semangat dalam menjalankan tugas dan menjalankan aktivitas kita sebagai TKW ya. Apapun itu kita harus selalu tetap semangat dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Allahumma amin. Eh, mau kasih tahu ya. Maaf kalau saya tiap kali bikin video tuh nggak pernah ganti background. Cuma di backgroundnya sama aja. Karena saya bikin video biasanya malam hari ya. Malam hari di kamar setelah selesai kerja. Jadi kebetulan saya tidak tinggal di bersama majikan malamnya. Malam saya tidur di rumah nenek, tapi rumahnya lumayan besar dan hanya ada 3 orang di sini. Jadi saya punya kamar yang cukup besar. So, saya hanya bisa bikin video di malam hari setelah selesai kerjaan ya. Jadi tidak mengganggu aktivitas karena kalau siang itu sekarang lumayan sibuk, harus ke sana sini, harus belanja dan sebagainya. Jadi eh untuk tidak mengganggu aktivitas ya saya bikin videonya malam hari gitu. Jadi selesai kerja ini udah selesai, udah mandi, udah sholat isya, eh baru bisa bikin video. Apapun itu tetap tetap semangat. Nah, saya juga mau kasih tahu teman-teman ya bahwa saya bukan YouTuber karena saya ini baru belajar ngomong depan kamera pun masih belajar. Jadi saya ini bukan YouTuber, saya ini juga seorang TKW ya yang menggunakan waktu luang itu untuk belajar bikin video ataupun ngomong di depan kamera gitu, sekedar ingin sharing pengalaman saya bersama teman-teman yang mungkin di luar sana. Jadi saya bukan YouTuber. Untuk mengedit aja saya masih belum bisa karena benar-benar saya baru di depan kamera juga ngomong masih kadang-kadang grogi. Ya harap maklum karena saya memang bukan YouTuber, saya bukan bukan vlogger ya. Jadi saya masih belajar, tapi nggak apa-apa karena apa yang penting saya ingin nge-share sesuatu tentang pengalaman saya sebagai TKW di luar negeri yang udah cukup lama ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih baru datang atau yang baru 1 tahun, mungkin kan belum pengalamannya belum banyak ya. Dan sebenarnya kita itu menjadi TKW bukan pilihan ya, bukan kemauan kita, tapi karena eh, keadaan yang memaksa kita untuk menjadi seorang TKW atau buruh migran karena untuk memperbaiki ekonomi keluarga, untuk membantu suami ataupun menyekolahkan anak-anak bagi yang sudah berkeluarga dan punya anak kan, seperti yang kita tahu di negara kita sendiri kan untuk cari pekerjaan yang gajinya gede kan susah ya. Jadi kita dengan segala risiko pergi ke luar negeri. Dan saya yakin pergi ke luar negeri itu bukan suatu pilihan yang kita ingin, tapi terpaksa karena itu tadi untuk memperbaiki ekonomi dan sebagainya. Dan perjalanannya dari mulai PT, dari bikin paspor segala macam itu adalah butuh perjuangan yang sangat-sangat panjang dan melelahkan ya. Tapi bila kita sudah terjun
di dunia TKW dan eh, mungkin kita itu di sini juga nggak semuanya majikannya baik, ada yang majikannya cerewet, ada yang majikannya baik, ada yang majikannya apa namanya mukul juga ada. Jadi apa yang penting buat diri kita adalah kita berusaha menyesuaikan dengan keadaan. Kita menunaikan tanggung jawab kita sebagai seorang PMI atau buruh migran ya. Jadi eh, kalau menurut saya selagi kita itu masih dalam keadaan maksudnya kita dapat hak-hak kita sebagai TKW, kita dapat makan, dapat tempat tidur, dapat gaji, dapat waktu libur. Saya rasa kalau majikan cerewet itu udah biasa ya. Di mana-mana rata-rata di Hong Kong itu kayak gitu. Hong Kong, Taiwan juga kayak gitu ya rata-rata ya. Kalau di Hong Kong itu masih bagus karena kita masih ada libur, kita dapat jatah libur setiap minggu. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang nggak libur itu kan karena sesuai dengan perjanjian majikan aja ya. Jadi itu adalah pilihan teman-teman sendiri. Tapi pada dasarnya bahwa kerja di Hong Kong itu kita minimal setiap minggu dapat libur satu hari. Jadi kita kerja tuh cuma 6 hari. Belum nanti kita tanggal merah. Tanggal merah pun kita ada libur ya. Jadi enaknya di Hong Kong di situ. Kita dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang mewajibkan majikan memberikan libur di saat kita apa namanya kerja seminggu sekali, minimal seminggu sekali ya. Dan kalau teman-teman yang tidak ambil libur ya diganti duit gitu kan. Jadi eh, kita itu apalagi kalau buat teman-teman yang baru datang ya mungkin janganlah selalu menuntut ini dan itu karena saya tahu teman-teman yang adik-adik kita yang baru datang dari Indo itu kebanyakan tuntutan. Katanya baru datang 1 bulan udah apa namanya begini dan begitu udah terlalu menuntut banget. Kalau mau dipikir lagi, kita perjuangan ke sini itu kan panjang dan apa namanya butuh biaya juga. Kita potongan juga kan 6 bulan kan. Jadi ayolah jangan sampai kita tuh setelah menunggu di PT beberapa bulan datang ke sini cuma sebulan kerja ataupun 2 bulan ataupun ada yang selesai potongan minta pulang. Duh, jangan dong, kasihan, sayang kan, sayang sekali. Jadi kalau memang benar-benar niat kerja ya diniati dari rumah apapun resikonya. Yang penting itu tadi kita dapat hak kita, dapat makan, dapat tempat tinggal, dapat libur, dapat gaji. Itu saja kalau dan saya udah melalui itu bertahun-tahun ya karena saya lumayan sudah lama di Hong Kong. Jadi saya ingin sharing ini ke teman-teman mungkin yang baru datang dari Indonesia, mungkin mereka belum terbiasa dengan apa keadaan dan lingkungan di sekitar sini. Jadi kalau apa misalnya ada masalah itu ya kita selesaikan dengan baik-baik ataupun kita curhat sama temen gitu supaya tidak tertekan ya karena tekanan kerja di Hong Kong itu eh, lumayan bikin stres juga ya untuk awal-awal ya. Mungkin masih ada apa namanya belum terbiasa dengan suasana ataupun dengan majikan yang mungkin cerewet ataupun neneknya yang cerewet kadang-kadang ya kan. Tapi ya itu semua resiko, semua itu ada resikonya. Nggak di Hongkong aja, saya rasa di mana-mana juga kerja itu juga ada resikonya. Meskipun kita kerja di Indonesia dengan majikan ataupun kerja di pabrik juga ada resikonya. Jadi jangan dibilang nggak ada resikonya, semuanya tuh pasti ada resikonya. Apa yang penting kalau niat kita itu memang benar-benar kerja dan mau melalui itu dengan sabar dan ikhlas, saya rasa bisa melalui itu dan sampai finish kontrak bahkan mungkin akan nambah lagi kan. Jadi apa ya untuk
adik-adik yang baru itu jangan terlalu mudah menyerah, karena perjuangan itu baru bermula kalau masih 2-3 bulan gitu kan. Jadi jangan jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk pulang ataupun ngebreak ataupun notice majikan, karena kalau notice atau ngebreak itu rekod kita jadi jelek kan. Jadi apa namanya, alangkah baiknya kalau bersabar dan berdoa. Kita ini sebagai manusia kan wajib berusaha, jadi jangan mudah menyerah bahwa perjuangan itu belum berakhir, perjuangan baru bermula dan masih akan sangat panjang sekali. Apa yang penting kita bekerja dengan jujur, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan keras, insya Allah hasil itu akan kita dapat di kemudian hari ya. Jadi untuk adik-adik yang baru datang, semangat, tetap semangat. Semoga selalu tabah dan kuat menjalani pekerjaan di sini dan menghadapi majikan, dan semoga bisa finish, bahkan mungkin nambah lagi ya. Jadi harus tetap semangat. Saya yakin kalian bisa. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Oke, kiranya ini saja video yang dapat saya share kali ini. Sekiranya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.